Pernahkah kamu merindukan seseorang yang belum pernah kamu temui? Bukan seseorang yang pernah kamu kenal, bukan wajah yang pernah ada di ingatanmu, tapi ada sesuatu yang terasa seperti kerinduan, sebuah rasa yang sulit dijelaskan, seperti ada ruang di dalam hatimu yang kosong, tapi sudah tahu bentuk siapa yang akan mengisinya. Mungkin itu muncul di waktu-waktu yang paling sunyi, saat sepertiga malam ketika kamu berdoa dan tiba-tiba ada nama yang ingin kamu sebut, tapi kamu tidak tahu namanya siapa. Saat kamu melihat langit sore dan ada sesuatu yang berbisik bahwa di suatu tempat, seseorang sedang melihat langit yang sama. Saat kamu menikmati sesuatu yang sangat indah dan ada keinginan yang aneh untuk berbagi dengan seseorang yang belum ada. Rasa itu bukan imajinasi. Rasa itu bukan kelemahan. Rasa itu adalah bahasa jiwa yang sedang berbicara, dalam dialek yang hanya bisa dipahami oleh hati yang sudah dekat dengan Allah. Dan hari ini, kita akan bicara tentang sesuatu yang sangat dalam, sesuatu yang berasal dari salah satu hadis Rasulullah yang paling indah dan paling jarang dipahami secara utuh. Kita akan bicara tentang bagaimana Allah, jauh sebelum kamu dan dia lahir ke dunia ini, sudah mengikat batin dua jiwa yang ditakdirkan bersatu, dengan cara yang tidak terlihat oleh mata, dengan bahasa yang tidak terdengar oleh telinga, tapi yang terasa, sangat terasa, oleh hati yang cukup tenang untuk mendengarnya. Sebelum kita mulai, aku ingin kamu melakukan satu hal. Ambil nafas dalam, perlahan, dan izinkan dirimu untuk hadir sepenuhnya di sini. Bukan di masa lalu dengan semua yang sudah terjadi, bukan di masa depan dengan semua yang kamu khawatirkan. Tapi di sini, di momen ini, bersama kata-kata ini. Karena apa yang akan kita pelajari bersama malam ini adalah sesuatu yang ingin Allah sampaikan kepadamu tepat di waktu yang paling tepat. Bagian 1. Al-Arwah Junudun Mujannadah, rahasia ruh yang saling mengenal. Ada sebuah hadis yang disampaikan Rasulullah SAW yang jika kamu benar-benar memahaminya, akan mengubah cara kamu melihat seluruh penantianmu. Al-arwahu junudun mujannadah, fama ta'arafa minha i'talafa, wa ma tanakara minha ikhtalafa. Ruh-ruh itu ibarat tentara yang berbaris rapi, yang saling mengenal di antara mereka akan menjadi akrab dan bersatu, yang saling mengingkari akan berselisih dan menjauh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini bukan sekadar indah secara sastra. Ini adalah penjelasan tentang realitas yang jauh melampaui apa yang bisa kita tangkap dengan indera kita. Para ulama menjelaskan bahwa sebelum ruh-ruh ini diturunkan ke dalam jasad di dunia, mereka berada di alam ruh, sebuah alam keberadaan yang berbeda dari alam kita. Di sana, ruh-ruh sudah berinteraksi, sudah saling mengenal, sudah membentuk kedekatan dan keakraban berdasarkan keselarasan sifat, kesamaan cahaya, dan kemiripan watak. Bayangkan ribuan jiwa yang berkumpul sebelum dunia ini ada. Di antara ribuan jiwa itu, ada dua yang menemukan satu sama lain dan berkata, dalam bahasa yang bukan kata-kata, "Aku mengenalimu." Ada sesuatu yang selaras, ada sesuatu yang klop, ada sesuatu yang terasa seperti rumah. Dan ketika dua jiwa yang sudah saling mengenal di alam ruh itu akhirnya turun ke dunia, Allah menuliskan dalam takdir mereka sebuah pertemuan. Bukan karena kebetulan, tapi karena mereka memang sudah terhubung jauh sebelum keduanya lahir. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan hadis ini dengan sangat indah. Beliau mengatakan bahwa keselarasan antara dua jiwa bukan lahir dari penampilan, bukan dari latar belakang, bukan dari status sosial. Keselarasan itu lahir dari sesuatu yang jauh lebih dalam, dari kesamaan fitrah, dari kesamaan arah hati, dari kemiripan dalam cara jiwa itu berhubungan dengan Allah.
Dan itulah mengapa kamu terkadang bertemu seseorang untuk pertama kalinya, tapi merasa seperti sudah mengenalnya bertahun-tahun. Itulah mengapa ada orang yang langsung nyaman, langsung bisa bicara dari hati ke hati, langsung terasa seperti bagian dari dirimu yang selama ini tidak kamu sadari hilang. Karena jiwa itu sudah saling mengenal, jauh sebelum wajah-wajah ini bertemu, jauh sebelum nama-nama ini diperkenalkan. Dan sebaliknya, itulah mengapa ada orang yang meskipun sudah kamu kenal lama, meskipun sudah kamu usahakan hubungannya dengan berbagai cara, selalu saja ada jarak yang tidak bisa dijembatani, ada ketidakcocokan yang tidak bisa dijelaskan, ada ketidaknyamanan yang selalu ada meskipun kondisi eksternal sudah sempurna. Bukan karena kamu atau dia yang salah, tapi karena di alam ruh, jiwa-jiwa itu tidak saling mengenal. Dan ketika jiwa yang saling mengingkari dipaksakan untuk bersatu di dunia, hasilnya adalah ikhtilaf, perselisihan, ketidakharmonisan yang tidak bisa direkayasa hilang. Allah yang paling tahu jiwa-jiwa mana yang sudah saling mengenal. Allah yang paling tahu keselarasan mana yang sudah terjalin di alam yang kita tidak bisa ingat. Dan Allah yang sudah menuliskan pertemuan dua jiwa yang memang ditakdirkan untuk kembali menemukan satu sama lain di dunia ini. Bagian kedua, tanda-tanda ikatan batin yang sedang bekerja. Sekarang mari kita bicara tentang tanda-tanda bahwa ikatan batin itu sedang bekerja di dalam hidupmu. Tanda-tanda bahwa jiwamu sudah mengenal seseorang yang belum kamu temui. Dan bahwa Allah sedang mempersiapkan pertemuan dua jiwa yang sudah lama saling mengenal itu. Tanda pertama, ketenangan yang tiba-tiba saat mendoakan seseorang yang belum dikenal. Ini tanda yang paling halus dan yang paling sulit dijelaskan kepada orang yang belum pernah merasakannya. Pernahkah kamu berdoa, bukan untuk seseorang yang spesifik, bukan untuk nama yang sudah kamu kenal, tapi untuk Dia yang Allah siapkan? Dan di dalam doa yang sangat umum itu, tiba-tiba ada kedamaian yang datang, sebuah ketenangan yang berbeda dari biasanya, lebih dalam, lebih nyata, seperti doa itu sudah menemukan alamatnya, meskipun kamu tidak tahu alamat itu di mana. Hati manusia adalah instrumen yang paling sensitif yang pernah Allah ciptakan. Ia bisa merasakan resonansi, getaran yang datang dari sesuatu atau seseorang yang sudah terhubung dengannya di level yang melampaui dunia fisik. Ketika kamu berdoa untuk Dia yang belum kamu kenal, dan merasakan ketenangan yang luar biasa, itu bukan perasaanmu sendiri yang kamu ciptakan. Itu adalah resonansi antara dua jiwa yang memang sudah terhubung. Seperti dua garpu tala yang disetel pada frekuensi yang sama. Ketika satu digetarkan, yang lain ikut bergetar, meskipun tidak ada yang menyentuhnya secara langsung. Itulah yang terjadi dengan dua jiwa yang sudah saling mengenal di alam ruh. Doa yang kamu panjatkan untuk Dia yang belum kamu kenal, mungkin sedang bergema di dalam jiwanya juga, di tempat yang bahkan dia sendiri tidak bisa menjelaskannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa seorang Muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang didoakan adalah doa yang dikabulkan. Di atas kepalanya ada malaikat yang ditunjuk. Setiap kali ia berdoa untuk saudaranya dengan kebaikan, malaikat yang ditunjuk itu berkata, Amin, dan bagimu juga yang semisalnya. Hadis riwayat Muslim. Bayangkan, setiap doa yang kamu panjatkan untuk Dia yang belum kamu kenal, malaikat sedang membalikan doa yang sama untukmu. Doa untuk jodoh terbaik yang kamu panjatkan untuk dirimu sedang didoakan balik oleh malaikat. Dan di suatu tempat, di waktu yang tidak kamu ketahui, seseorang mungkin sedang merasakan ketenangan yang tidak bisa dia jelaskan karena doamu sedang sampai ke jiwanya. Tanda kedua, dorongan tiba-tiba untuk menjadi lebih baik, seolah sedang menyambut tamu istimewa. Tanda ini datang dengan cara yang sangat unik, dan yang membedakannya dari resolusi biasa adalah sumbernya. Tiba-tiba, tanpa ada peristiwa eksternal yang memicunya, tanpa ada ceramah yang kamu dengar atau buku yang baru kamu baca, ada dorongan yang sangat kuat dari dalam. Dorongan untuk memperbaiki sholatmu, dorongan untuk lebih jaga lisanmu, dorongan untuk lebih sabar, lebih lembut, lebih bersyukur. Dorongan untuk menjadi seseorang yang lebih baik,
Bukan untuk orang lain, tapi untuk sesuatu yang terasa seperti persiapan. Seperti ketika kamu mendapat kabar bahwa tamu istimewa akan datang ke rumahmu. Tiba-tiba kamu ingin membersihkan setiap sudut, ingin menata ulang yang berantakan, ingin mempersiapkan yang terbaik yang kamu punya. Bukan karena orang lain memintamu, tapi karena ada rasa ingin yang hadir dengan sendirinya dari dalam. Jiwa yang ditakdirkan bersamamu sedang mengirimkan sinyal dalam bahasa yang tidak terucap, tapi yang jiwa bisa rasakan. Bersiaplah, aku sedang dalam perjalanan. Ini adalah cara Allah mempersiapkan pertemuan dari kedua sisi sekaligus. Allah tidak hanya menyiapkan kamu untuk Dia, Allah juga menyiapkan Dia untuk kamu. Melalui dorongan-dorongan dari dalam yang datang tanpa penjelasan logis, yang hanya bisa dijelaskan dengan satu hal. Jiwa-jiwa itu sudah saling mengenal, dan mereka sedang mempersiapkan diri untuk reuni yang sudah lama ditunggu. Maka jika kamu merasakan dorongan itu sekarang, jangan abaikan, jangan tunda. Karena itu bukan sekedar semangat sementara. Itu adalah sinyal dari level yang paling dalam bahwa sesuatu sedang bergerak dan kamu perlu bergerak bersamanya. Tanda ketiga, kehadiran yang terasa lewat doa di sepertiga malam. Ini tanda yang paling dalam dan yang paling sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata tanpa terdengar berlebihan. Ada momen di sepertiga malam saat dunia paling sunyi, saat jarak antara hamba dan Allah paling dekat, ketika kamu berdoa dan ada sesuatu yang terasa hadir, bukan sesuatu yang menakutkan, bukan sesuatu yang berlebihan, tapi sebuah kehadiran yang menyejukkan. Seperti ada jiwa lain yang sedang berdoa pada waktu yang sama, di tempat yang berbeda, dengan doa yang tidak berbeda jauh dari doamu. Mungkin kamu tidak bisa menjelaskan ini. Mungkin kamu bahkan tidak yakin apakah itu nyata atau hanya imajinasimu. Tapi perasaan itu konsisten, selalu ada, terutama di waktu-waktu yang paling dekat dengan Allah. Sepertiga malam adalah waktu ketika Allah turun ke langit dunia dan berkata, "Adakah yang berdoa kepadaku? Maka aku akan mengabulkan. Adakah yang meminta kepadaku? Maka aku akan memberi." Di waktu itulah, dua jiwa yang Allah takdirkan bertemu seringkali sedang berdoa pada waktu yang sama dengan kerinduan yang sama kepada Rob yang sama. Ini bukan mitos. Ini bukan romantisasi yang berlebihan. Para ulama dan ahli tasawuf yang muktabar sudah lama berbicara tentang fenomena ini, bahwa jiwa-jiwa yang terhubung seringkali merasakan koneksi yang nyata di waktu-waktu ketika keduanya sedang berada dalam keadaan spiritual yang paling tinggi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rob kita yang maha berkah lagi maha tinggi, turun setiap malam ke langit dunia saat tersisa sepertiga malam terakhir. Ia berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, aku akan mengabulkannya. Siapa yang meminta kepadaku, aku akan memberinya. Siapa yang memohon ampun kepadaku, aku akan mengampuninya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di waktu yang sama, di dua tempat yang berbeda, dua jiwa yang Allah takdirkan bersatu mungkin sedang berlutut di hadapannya, dengan hati yang sama-sama penuh harapan. Dan Allah yang maha melihat, maha mengetahui, Dia melihat keduanya, Dia mendengar keduanya, dan Dia sedang mengatur pertemuan itu dengan tangannya yang paling agung. Bagian 3. Kekuatan doa sebagai jembatan dua batin. Sekarang kita sampai pada bagian yang paling praktis dari semua keindahan yang sudah kita pelajari bersama. Jika ikatan batin itu nyata, jika dua jiwa yang ditakdirkan memang sudah saling mengenal di alam ruh, maka ada satu jembatan yang bisa kamu gunakan untuk memperkuat koneksi itu bahkan sebelum kalian bertemu. Satu jembatan yang tidak membutuhkan pertemuan fisik, tidak membutuhkan pesan yang dikirimkan, tidak membutuhkan apapun selain hati yang bersih dan niat yang tulus. Jembatan itu adalah doa.
Doa yang tulus menembus dimensi yang tidak bisa ditembus oleh apapun di dunia ini. Ia melampaui jarak, melampaui waktu, melampaui semua hambatan yang ada di antara dua jiwa yang belum bertemu. Cara menggunakan doa sebagai jembatan batin ini sangat sederhana. Setelah sholatmu, terutama sholat malam, doakan dia. Bukan dengan nama yang belum kamu ketahui, tapi dengan ketulusan yang melampaui nama. Katakan kepada Allah, "Ya Allah, dimanapun dia berada sekarang, jagalah dia. Lindungi dia dari keburukan, mudahkan jalannya menuju kebaikan. Dekatkan dia kepadamu, dan jika memang kami ditakdirkan untuk bertemu, siapkanlah kami berdua untuk pertemuan yang paling Engkau ridhoi. Ya Allah, untuk dia yang belum aku kenal namanya, tapi yang sudah Engkau tuliskan dalam takdirku, jagalah dia hari ini. Kuatkan imannya, lembutkan hatinya." Dan jika memang ada ikatan batin yang Engkau ciptakan di antara kami, jadikan itu jembatan yang membawa kami berdua semakin dekat kepadamu. Doa seperti itu, doa yang tidak egois, yang tidak hanya meminta untuk dirimu sendiri, tapi yang juga mendoakan kebaikan untuk jiwanya, itu adalah doa yang paling tinggi nilainya di sisi Allah. Dan doa itu, dengan izin Allah, bisa menjadi ikatan yang menguatkan koneksi batin yang sudah ada sejak alam ruh. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa doa adalah percakapan jiwa dengan Allah. Dan ketika seseorang berdoa untuk jiwa yang lain dengan tulus, tanpa pamrih, tanpa syarat, ada sesuatu yang bergerak di tingkat spiritual yang melampaui pemahaman kita. Ada koneksi yang diperkuat, ada jarak yang diperpendek, ada takdir yang bergerak satu langkah lebih dekat. Bukan berarti doa itu memaksa takdir, bukan berarti doa itu mengubah apa yang sudah Allah tuliskan, tapi doa adalah cara kita berpartisipasi dalam takdir yang Allah sudah siapkan, dengan izinnya, dengan bimbingannya, dengan cara yang paling Dia ridhoi. Dan ada satu hal lagi yang perlu kamu ketahui tentang doa sebagai jembatan ini. Ketika kamu mendoakan seseorang dengan tulus, malaikat mendoakan hal yang sama untukmu. Artinya, setiap kali kamu berdoa untuk kebaikan dia yang belum kamu kenal, kamu sedang mendoakan dirimu sendiri juga. Setiap kebaikan yang kamu minta untuk dia, malaikat memintakan hal yang sama untukmu. Ini adalah salah satu keajaiban doa dalam Islam yang paling indah. Kamu tidak pernah rugi saat mendoakan orang lain. Kebaikan yang kamu kirimkan lewat doa selalu kembali kepadamu dalam bentuk yang sama atau bahkan yang lebih baik. Bagian 4, titipkan salam lewat doa. Kita sudah menempuh perjalanan yang sangat dalam malam ini. Dari ketenangan dalam mendoakan yang belum dikenal, dari dorongan untuk berbenah sebagai persiapan, hingga kehadiran yang terasa di waktu-waktu paling sunyi, hingga kekuatan doa sebagai jembatan dua jiwa yang memang sudah ditakdirkan bersatu. Jauh sebelum mereka lahir, jauh sebelum mereka bertemu, jauh sebelum nama mereka diperkenalkan satu sama lain. Dan kamu, yang sedang menonton video ini malam ini, kamu sudah memilih untuk percaya pada sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa, tapi yang sangat nyata dirasakan oleh hati yang bersih. Itu bukan kelemahan. Itu adalah kekuatan iman yang paling dalam. Jodoh yang Allah takdirkan tidak perlu dicari dengan cara yang memaksakan. Ia perlu dijemput dengan cara yang paling mulia. Dengan berdoa, dengan berbenah, dengan menjadi jiwa yang semakin bersih, sehingga semakin mudah untuk dikenali oleh jiwa yang sudah lama merindukannya. Maka malam ini, sebelum kamu tidur, aku mengajakmu untuk melakukan sesuatu yang sangat sederhana, tapi sangat bermakna. Berdoalah, dan dalam doamu, titipkan salam. Titipkan salam untuk dia yang namanya belum kamu tahu.
Dia yang mungkin hari ini juga sedang lelah dalam penantian. Dia yang mungkin hari ini juga sedang bertanya-tanya, di mana kamu berada? Dia yang jiwanya sudah pernah mengenal jiwamu, dan yang suatu hari nanti akan menatap matamu dan merasakan pengakuan yang melampaui kata-kata. Katakan kepada Allah, "Ya Rob, sampaikanlah salamku kepadanya. Katakan padanya bahwa aku juga sedang bersiap, bahwa aku juga sedang berdoa, bahwa aku juga sedang menunggu, bukan dengan putus asa, tapi dengan keyakinan penuh bahwa apa yang engkau janjikan tidak pernah terlambat dan tidak pernah salah alamat." Salam itu akan sampai, tidak melalui pesan, tidak melalui media sosial, tapi melalui jalan yang paling ajaib dan paling pasti, melalui tangan Allah yang mengatur segalanya. Dan ketika kalian akhirnya bertemu, di waktu yang Allah pilih, dengan cara yang Allah rancang, akan ada momen di mana kalian berdua merasakan sesuatu yang aneh dan indah sekaligus. Perasaan bahwa ini bukan pertemuan pertama. Perasaan bahwa jiwa ini sudah lama dikenal. Perasaan bahwa akhirnya setelah sekian lama pulang. Karena memang begitulah. Bukan pertemuan pertama, tapi reuni. Reuni dua jiwa yang sudah saling mengenal sejak sebelum dunia ini ada, yang dipisahkan oleh kelahiran dan waktu, tapi yang takdirnya sudah ditulis bersama oleh tangan Allah yang paling maha mengetahui. Mari kita tutup malam ini dengan doa yang paling tulus yang pernah kita panjatkan bersama. Ya Allah, Ya Latif, wahai yang maha lembut dalam segala urusan, Engkau yang menciptakan ruh-ruh kami dan mempertemukan mereka di alam yang kami tidak bisa ingat. Engkau yang menuliskan keselarasan di antara jiwa-jiwa yang Engkau takdirkan bersatu. Engkau yang mengetahui siapa yang sedang berdoa untuk kami, bahkan ketika kami tidak mengetahuinya. Ya Allah, kuatkan ikatan batin yang sudah Engkau ciptakan di antara kami dan jodoh terbaik yang sudah Engkau siapkan. Meski kami belum bertemu, jagalah hati kami agar tetap bersih, agar saat waktunya tiba, kami bisa saling mengenal dengan mudah, seperti dua jiwa yang memang sudah lama saling mengenal. Ya Allah, sampaikanlah salam kami kepada dia yang hari ini juga sedang menunggu. Kuatkan dia, jaga dia dari keburukan, tuntun langkahnya menuju kebaikan dan menujumu. Dan di waktu yang paling tepat yang hanya Engkau yang tahu, pertemukan kami dengan cara yang paling Engkau ridhoi. Ya Allah, jadikan penantian ini bukan kekosongan, tapi persiapan. Jadikan rindu ini bukan penyakit, tapi motivasi. Dan jadikan keyakinan kami kepadamu semakin kuat setiap harinya. Karena kami tahu, apa yang Engkau janjikan tidak pernah ingkar. Dan apa yang Engkau tuliskan tidak pernah salah. Amin, ya Rabbal Alamin. Sahabatku, terima kasih sudah menemani perjalanan yang sangat dalam ini. Malam ini, sebelum tidur, tuliskan di kolom komentar, "Salamku sudah aku titipkan." Itu saja, tidak perlu penjelasan, karena kamu tahu maknanya dan Allah tahu kemana salam itu harus disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.